Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Al-Hamid dari NIM D200210204 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah dengan judul Mesin Bubut. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan pengampu Bapak Rizky Ramadan. Langsung saja kita ke bab 1 pendahuluan dengan latar belakang. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin dalam permesinan yang digunakan untuk membuat atau membentuk benda kerja dengan menghilangkan bagian yang tidak digunakan sehingga membentuk benda kerja yang dibutuhkan. Proses menghilangkan bagiannya dengan cara menyayat, gerakan utamanya adalah berputar. Di bidang industri, mesin bubut sangat berperan tinggi, misal dalam industri otomotif. Mesin bubut berperan dalam pembuatan komponen-komponen kendaraan seperti mur, baut roda gigi, poros, tromol, dan lain-lain. Di samping itu, mesin bubut memiliki jenis-jenis yang banyak sesuai dengan fungsinya dan alat potong yang sangat beragam, serta memiliki beberapa jenis alat pentekam. Maka dari itu, dalam makalah ini, saya akan mencoba mengenalkan berbagai macam jenis-jenis mesin bubut dan macam-macam alat potong mesin bubut serta alat pentekam pada mesin bubut. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini meliputi 1. Apa saja jenis-jenis mesin bubut? 2. Apa saja alat-alat potong dalam mesin bubut? 3. Apa saja macam-macam pencekam dalam mesin bubut? Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui jenis-jenis mesin bubut. 2. Untuk mengetahui macam-macam alat potong pada mesin bubut. 3. Untuk mengetahui macam-macam alat pencekam pada mesin bubut. Metode pembuatan makalah. Adapun teknik pengumpulan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Studi pustaka. Dalam teknis ini, banyak pembaca buku, brosur, koran, dan media yang berkaitan dengan penelitian. 2. Mencari di internet. Dalam teknis ini, penulis mengunjungi beberapa situs untuk memenuhi bagaimana informasi tentang materi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Bab 2. Pembahasan. Mesin bubut. Pengertian mesin bubut adalah alat untuk mengubah bentuk benda kerja dengan jalan menyayat dengan menggunakan pahat. Mesin bubut mempunyai prinsip kerja sebagai berikut. Poros spindle akan memutar benda kerja melalui roda gigi penghubung. Putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir oleh klem berulir. Putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerakan translasi pada eretan yang membawa pahat. Jenis-jenis mesin bubut. A. Mesin bubut sentrelate. Cara mesin bubut sentrelate yaitu benda kerja dipegang atau dicekam pada poros spindle dengan bantuan cuk yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya, yaitu pada pusat sumbu putarnya. Sementara ujung lainnya dapat ditumbuh dengan senter line. Dapat dilihat pada gambar 1 mesin bubut sentrelate. B. Mesin bubut passing late. Mesin bubut passing late biasanya digunakan untuk membuat benda kerja berbentuk piringan yang besar. Pada benda kerjanya dikencangkan dengan cakar-cakar yang dapat disetting pada sebuah alat penyeting yang besar. Tidak terdapat kepala lepas. Bagian ideal adalah mesin bubut passing late. C. Mesin bubut sabuk. Cara kerja mesin bubut sabuk yaitu poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan membawa sehingga memutar roda gigi yang digerakkan sabuk atau puli pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir oleh klem berulir.
Putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Untuk bubut sabuk dapat dilihat pada gambar 3 pada mesin bubut sabuk. D. Mesin bubut turret saddle. Sistem kerjanya sama dengan mesin bubut turret, namun pada mesin bubut jenis ini menggunakan keberadaan saddle untuk menggunakan peraturan dan pengoperasian. Dapat dilihat di gambar 4 mesin bubut turret saddle. F. Mesin bubut turret. Mesin bubut jenis ini sangat membantu industri massal untuk pengoperasiannya tidak perlu tenaga ahli. Tingkat kesulitan pada mesin bubut jenis ini hanya pada penyuntikan perintah operasi. Namun setelah itu pekerjaan identik bisa terus dilakukan mesin ini dijalankan dengan urutan kerja dan hasil serupa. Dapat dilihat pada gambar 6 mesin bubut turret. G. Mesin bubut vertical turning and burning milling. Mesin ini bekerja secara otomatis pada pembuatan benda kerja yang dibubut dari tangan. Pekerjaan yang dilakukan secara otomatis hanyalah pemasangan batang-batang yang baru dan menyalurkan produk-produk yang telah dikerjakan. Dapat dilihat pada gambar 7 mesin bubut vertical turning and boring milling. Macam-macam alat potong pada mesin bubut. Pada kegiatan produksi di industri manufaktur yang menggunakan fasilitas mesin berkakas, alat potong merupakan salah satu jenis alat yang mutlak diperlukan untuk melakukan proses produksinya. Berbagai macam dan bentuk alat potong yang digunakan sesuai dengan hasil produk yang diinginkan. Alat potong berfungsi untuk menyayat atau memotong benda kerja sesuai dengan tuntutan bentuk dan ukuran pada gambar kerja. Pada proses pembuatan, ada beberapa jenis alat potong yang digunakan diantaranya center bore, center drill, mata bor atau drill, counter bore reamer, countersink, pahat bubut, dan lain-lain. Hasil produk pada proses permesinan bubut sangat dipengaruhi oleh kondisi dan geometris alat potong yang digunakan, yang proses penyayatannya atau pemotongan dapat dilakukan dengan cara gerak memanjang, melintang, atau menyudut tergantung pada hasil pembubutan yang diinginkan. 1. Geometris alat potong. Hal yang sangat penting diperhatikan adalah sebagaimana alat potong yang menyayat dengan baik, dan untuk dapat menyayat dengan baik, alat potong diperlukan adanya sudut baji, sudut bebas, dan sudut total sesuai ketentuan. Yang semua ini disebut dengan istilah geometris alat potong sesuai dengan bahan yang berbentuk pisau. Geometris alat potong untuk penggunaan setiap jenis logam berbeda. Pahat bubut rata kanan. Pahat bubut rata kanan memiliki sudut baji 80 derajat dan sudut bebas lainnya sebagaimana gambar di bawah. Pada umumnya digunakan untuk pembubutan rata memanjang yang pemakanannya dimulai dari kiri ke arah kanan mendekati posisi cekam. B. Pahat bubut rata kiri. Pahat bubut rata kiri memiliki sudut baji 55 derajat. Pada umumnya digunakan untuk pembubutan rata memanjang yang pemakanannya dimulai dari kiri ke arah kanan mendekati posisi kepala lepas. C. Pahat bubut muka. Pahat bubut muka memiliki sudut baji 55 derajat. Pada umumnya digunakan untuk pembubutan rata permukaan benda kerja atau casing yang pemakanannya dapat dimulai dari luar benda kerja ke arah mendekati titik center dan memiliki dapat dimulai dari titik center ke arah luar benda kerja, tergantung arah putaran mesinnya. D. Pahat bubut ulir. Pahat bubut ulir
memiliki sudut puncak tergantung dari jenis ulir yang akan dibuat. Sudut puncak 55 derajat adalah untuk membuat ulir jenis Whitwood. Sedangkan untuk pembuatan ulir jenis metrik, sudut puncak pahat ulirnya dibuat 60 derajat. Pahat alur digunakan untuk membuat pada benda kerja. Pada pahat alur digunakan sesuai dengan kebutuhan membuat celah alur atau ukuran klip. Dua, penggunaan pahat bubut luar. Sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu alat potong yang sering digunakan pada proses pembubutan adalah pahat bubut. Bentuk, jenis, dan bahan pahat ada bermacam-macam yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Prosesnya adalah benda kerja yang akan dibubut bergerak berputar, sedangkan pahatnya bergerak memanjang, melintang, atau menyudut tergantung pada hasil pembuatan yang diinginkan. Berdasarkan bentuknya di atas, pahat bubut dari kiri ke kanan. A. Pahat kiri. B. Pahat potong. C. Pahat kanan. D. Pahat rata. E. Pahat radius. F. Pahat alur. G. Pahat ulir. H. Pahat muka. I. Pahat kasar. Pahat 3. Pahat bubut dalam. Selain pahat bubut luar, pada proses pembubutan juga sering menggunakan pahat bubut dalam. Pahat jenis ini digunakan untuk membubut bagian dalam atau memperbesar lubang yang sebelumnya telah dikerjakan dengan mata bor. Bentuknya juga bermacam-macam, dapat berupa pahat potong, pahat alur, ataupun pahat ulir. Ada yang diikat pada tangkai pahat. Tentu ada yang khusus sehingga tidak diperlukan tangkai pahat. Contohnya pemakaian pahat bubut dalam ketika memperbesar lubang dan membubut rata bagian dalam. Pahat potong. Pahat potong adalah jenis pahat potong yang menggunakan tangkai digunakan untuk memotong benda kerja. Pahat bentuk digunakan untuk membuat permukaan benda kerja. Bentuknya sangat banyak dan dapat diasah sesuai bentuk yang dikehendaki operatornya. Jenis-jenis pahat berbentuk radius. Jadi ini berbentuk radius. Pahat keras. Pahat keras yaitu pahat yang terbuat dari logam keras yang mengandung bahan karbon tinggi yang dipadu dengan bahan-bahan lainnya, seperti cemented carbide, tungsten, widedan, dan lain-lain. Pahat jenis ini tahan terhadap suhu kerja sampai dengan kurang lebih 1000 derajat Celcius, sehingga tahan aus atau gesekan tetapi getas atau rapuh. Dan dalam pengoperasiannya tidak harus menggunakan pendingin, sehingga cocok untuk mengerjakan baja, besi tuang, dan jenis baja lainnya. Dengan pemakanan yang tebal namun tidak boleh mendapat tekanan yang besar. Di pasaran pahat jenis ini ada yang berbentuk segitiga, segi empat, dan lain-lain. Yang pengikatan dalam tangkainya dengan cara dipatri keras atau bracing atau dijepit menggunakan tangkai dan baut khusus. Bore center. Bore center digunakan untuk membuat lubang senter di ujung benda kerja sebagai tempat kedudukan senter putar atau tetap yang kedalamnya disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu sekitar 1/3 sampai dengan 2/3 dari panjang bagian yang tirus pada bore center tersebut. Pembuatan lubang senter pada benda kerja diperlukan apabila memiliki ukuran yang relatif panjang atau untuk mengawali pekerjaan pengeboran. 8. Kartel. Suatu alat yang digunakan untuk membuat alur-alur kecil pada permukaan benda kerja agar tidak licin, yang biasanya terdapat pada batang-batang penarik atau pemutar yang dipegang dengan
tangan, hasil kartelan ada yang belah ketupat dan ada yang lurus tergantung gigi kartelnya. Macam-macam berdasarkan material bentuknya. Bahan high speed steel atau HSS, perkakas yang tahan terhadap kecepatan kerja yang tinggi dan temperatur tinggi, juga dengan sifat tahan softening dan tahan abrasi, dan juga tahan breaking. HSS merupakan peralatan yang berasal dari baja dan unsur karbon yang tinggi. HSS ini digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja. Beberapa unsur yang membentuk HSS antara lain tungsten, wolfram, kromium, vanadium, molybdenum, dan kobalt. Kekerasan permukaan HSS dapat ditingkatkan dengan melakukan pelapisan. Material pelapis yang digunakan antara lain tungsten karbida, titanium karbida, dan titanium nitrit dengan ketebalan pelapisan 5–8. Bahan jenis ini mampu mempertahankan kekerasan pada suhu moderat yang digunakan secara luas untuk mata-bor pahat, bubut, dan tetap. Selain itu, harganya juga relatif murah. Untuk akses ini dari produksi di negara Cina. Bahan karbida HCS. Bahan ini dibuat dari campuran antara lain karbida dan kobalt. Karbida mendapatkan kekerasan mereka dari biji-bijian tungsten dan ketangguhan mereka dari ikatan ketat yang dihasilkan oleh aksi penyemanan dari logam tersebut. Kekerasannya sekitar 90 HRC, ketahanan aus dan ketangguhan dari karbida dapat diubah dengan memvariasikan jumlah kekerasan kobalt. Bahan jenis ini lebih unggul dibandingkan dengan bahan HSS karena bahan ini memiliki ketangguhan dan ketahanan terhadap abrasi serta keausan. Selain itu, resistensi terhadap deformasi thermal merupakan perubahan bentuk karena panas juga cukup baik. Oleh karena itu, harga bahan jenis ini relatif mahal. Bahan baja. Baja karbon dengan kandungan karbon yang relatif tinggi 0,7% sampai 1,4% C tanpa unsur lain dengan presentasi unsur lain yang rendah sekitar 2% Mn, W, dan Cr atau kromium. Mampu mempunyai kekerasan permukaan yang cukup tinggi. Baja karbon ini bisa digunakan untuk kecepatan potong rendah sekitar 10 meter per menit. Karena sifat maretensi yang melunak pada temperatur sekitar 250 derajat Celcius, jenis ini dapat digunakan untuk memotong logam yang lunak ataupun kayu. Karena harganya yang relatif murah, maka sering digunakan untuk cat atau membuat kulit. Keuntungannya, satu, digunakan untuk kecepatan yang rendah. Dua, dapat memotong material benda kerja yang lunak. Tiga, harganya yang murah. Bahan paduan cor non-ferro. Sifat paduan cor non-ferro adalah diantaranya HSS dan karbida. Dan digunakan dalam hal khusus diantaranya pilihan di mana karbida terlalu rapuh dan HSS mempunyai hot hardness dan wear resistance yang terlalu rendah. Memiliki jenis material ini dibentuk secara tuang menjadi bentuk-bentuk yang tidak terlampau sulit, misalnya tool bit atau sisipan yang kemudian diasah menurut geometri yang dibutuhkan. Paduan non-ferro terdiri dari 4 macam elemen utama adalah sebagai berikut. 1. Kobalt sebagai pelarut bagi elemen-elemen lain, antara lain krom 10% sampai 35% berat yang membentuk karbida. Wolfram 10% sampai dengan 25% berat
sebagai pembentuk karbida. Karbon 3% krom menghasilkan jenis yang keras dan tahan aus. Bahan keramik. Paduan metalik dan non-metalik. Proses pembuatannya melalui powder press. Processing keramik secara luas mencakup karbida, nitrida, borida, oksida, silikon, dan karbon. Keramik mempunyai sifat yang relatif rapuh. Beberapa contoh jenis keramik sebagai perkakas potong adalah satu keramik oksida atau keramik aluminium murni atau ditambah 30% titanium. Untuk menaikkan kekuatan adhesif disertai dengan penambahan serat halus whisker dari SIG dimaksudkan untuk mengurai kekedasan serta dengan penambahan zirconia untuk menaikkan jumlah retak mikro yang tidak terorientasi guna menghambat pertumbuhan retak yang cukup besar untuk memiliki sifat yang keras dan tahan panas. Nitrida silikon atau disebut kombinasi Si-A1On. Pahat CBN atau kubik boron nitrit. Dibuat dengan penekanan panas atau HIP 60 kPa 1500 derajat Celcius sehingga bentuk grafit putih nitrida boron dengan struktur atom heksagonal berubah menjadi struktur kubik. Bahan sisipan CBN dapat dibuat dengan menyinter serbuk nitrida boron tanpa atau dengan material pengikat A12O3. Memiliki kekerasan yang sangat tinggi dibandingkan pahat sebelumnya. Pahat ini digunakan untuk pemesinan berbagai jenis baja pada keadaan dikeraskan, besi tuang, HSS, dan karbida. CBN memiliki afinitas yang sangat kecil terhadap baja dan terhadap perubahan reaksi kimia sampai dengan kecepatan potong yang sangat tinggi. Saat ini pahat CBN sangat mahal sehingga pemakaiannya sangat terbatas. Oke, pahat intan merupakan pahat potong yang sangat keras, merupakan proses sintering serbuk intan tiruan dengan pengikat CO 5% sampai 10%. Pada sangat tinggi, tahan terhadap deformasi spastis. Macam-macam alat pencekam. Satu, alat pencekam benda kerja atau biasa disebut cuk rahang 2. Digunakan untuk menjepit dan memutar bagian berbentuk tidak teratur pada mesin bubut. Untuk gambar ini ditunjukkan untuk cuk rahang 2. Ini rahangnya. Untuk menjepit benda kerja yang tidak rata. Cuk rahang 3 atau biasa disebut self centering cuk biasanya memiliki rahang 3 buah yang masing-masing memiliki 3 putar arah untuk mengunci atau membuka jepitan terhadap benda kerja. Namun dalam pemakaiannya, jika salah satu dari lubang kunci ini diputar, maka semua jauh akan bergerak serempak mengunci atau membuka. Dari gambar tersebut ada 3 rahang. Penjepit ini paling banyak digunakan karena cepat memposisikan benda kerja dengan posisi center. For jauh independen cuk atau rahang 4 independen. Cuk rahang 4 bersifat independen ini dirancang untuk memegang benda kerja segi 4, membubut bentuk eksentrik, bahkan benda persegi dengan posisi pembubutan jauh dari posisi center benda kerja.
Selanjutnya, jok magnetik. Benda kerja dapat dipegang pada gerinda, permukaan, dan mesin bergegas yang lain dengan menggunakan pencekam magnetis. Pencekam magnetis mempunyai daya magnet ya dengan jenis magnet permanen atau magnet yang dibangkit arus listrik. Sesemua benda yang dipegang pada pencekam magnetis harus dimagnetisasi setelah pekerjaan selesai. Selanjutnya, cekam kolet. Cekam kolet adalah salah satu kelengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang memiliki permukaan relatif halus dan berukuran kecil. Pencekam alat potong. Yang dimaksud dengan tool post standar adalah pada saat mengatur ketinggian ujung sisi sayat pahat harus dengan memberikan plat pengganjal sebagai dengan diperoleh ketinggian sesuai tinggi senter benda kerja yang tercapai. Bagian ini adalah bagian di mesin bubut untuk mengikat atau menjepit pahat bubut sebanyak 1 buah. Sedangkan pemegang pahat dengan kedudukan 4 dapat digunakan untuk mengikat atau menjepit pahat sebanyak 4 buah sekaligus. Selanjutnya, quick change tool push merupakan tool push yang dapat diatur untuk mengubah tinggi rendah posisi pahat terhadap senter benda kerja. Bagian tool push ini dibuat untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada tool push standar, sehingga pengaturan tinggi ujung sisi sayat pahat setinggi senter menjadi lebih mudah dan praktis. Selanjutnya, radius Turner tool push. Tool push jenis ini merupakan salah satu dari macam-macam tool push mesin bubut yang dirancang khusus untuk memegang pahat untuk membantu pekerjaan pembuatan radius sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah. Alat ini sangat cocok untuk membuat radius full atau berupa ujung benda setengah lingkaran. Selanjutnya, bab 3 penutup. Kesimpulan, mesin bubut adalah salah satu jenis mesin dalam permesinan yang digunakan untuk membuat atau membentuk benda kerja dengan cara menghilangkan bagian yang tidak digunakan sehingga membentuk benda kerja yang dapat dibutuhkan. Mesin bubut terdiri dari macam-macam jenis sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Pada mesin bubut terdapat berbagai macam alat potong, contohnya pahat, bor, dan lainnya. Selain itu, mesin bubut juga terdapat beberapa macam alat pencekam benda kerja maupun penyekam alat potong. Saran, dalam pembuatan karya tulis harusnya memiliki sumber yang akurat sebagai acuan baik buruknya karya tulis itu sendiri. Di dalamnya, penulisnya harus sesuai dengan kaidah karya tulis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.